Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Jayani dengan NIM 23016116 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari keterampilan berbicara dengan tema diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari diskusi. Menurut para ahli, yang pertama menurut Hasibuan tahun 1985, diskusi adalah visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi. Sedangkan menurut Muhammad Surya tahun 1975 yang mendefinisikan diskusi adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum. Dapat saya ambil kesimpulan dari pendapat para ahli tersebut, pengertian diskusi adalah proses pemelibatan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan diskusi. Yang A-nya yaitu langkah persiapan. Pertama, kita merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas, agar nantinya di dalam diskusi kita sudah tahu apa saja yang ingin kita bahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan diskusi, seperti ruang kelas dengan fasilitasnya, petugas-petugas diskusi, moderator, not tulis, ataupun tim perumus makalah. Selanjutnya yang B, yaitu pelaksanaan diskusi. Pertama, kita memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi, seperti hal-hal yang terpenting. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilakukannya diskusi. Misal, menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan diskusi sesuai jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan agar nantinya diskusi berjalan dengan lancar. Keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas, agar nantinya setiap peserta diskusi tidak keluar dari cakupan pokok persoalan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya C, menutup diskusi, yaitu membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan dari hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dan meminta pendapat dari seluruh peserta diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya jikalau dilakukan diskusi kembali. Selanjutnya, membahas mengenai tempat duduk dalam berdiskusi. Di dalam berdiskusi ini, terdapat beberapa macam tempat duduk. Yang pertama ada letter U, yaitu tempat duduk yang akan disusun dalam bentuk huruf U yang menghadap ke depan. Yaitu model ini memudahkan guru untuk memberikan materi dan mengawasi siswa. Yang kedua ada letter O, nanti tempat duduk disusun dalam bentuk lingkaran atau oval, yaitu model ini cocok untuk berdiskusi kelompok besar karena semua peserta atau siswa dapat berpartisipasi dan saling mendengar. Yang ketiga ada tempat duduk berkelompok, yaitu nanti tempat duduk yang disusun dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah. Model ini cocok untuk berdiskusi karena dapat berbagi ide dan bekerjasama dengan teman sekelompoknya. Dan yang terakhir ada tempat duduk berhadapan, yaitu nanti tempat duduk yang disusun dalam dua baris yang saling berhadapan.
Model tempat duduk ini cocok untuk berdebat atau menyampaikan argumen karena siswa dapat melihat lawan bicaranya secara langsung. Selanjutnya membahas mengenai unsur-unsur diskusi. Terdapat 3 unsur-unsur diskusi, yaitu pertama unsur manusia, unsur materi, serta unsur fasilitas. Baik, kita akan membahas satu-satu dari unsur-unsur diskusi tersebut. Yang pertama unsur manusia, yaitu yang pertama moderator. Moderator itu adalah individu yang mempunyai hak untuk mengatur atau memimpin terselenggaranya diskusi dengan tetap, tertib, dan sejalan dengan topik yang menjadi pembahasan. Yang kedua ada pembicara, penyaji makalah atau panelis. Pembicara merupakan orang yang bertugas untuk mempersiapkan makalah, menyampaikan makalah, serta memberikan tanggapan atas makalahnya. Yang ketiga, notulis. Notulis yaitu mempunyai kewajiban untuk menulis dan mencatat jalannya acara diskusi ke dalam bentuk notulis. Selain mencatat, notulis juga memiliki tugas untuk membantu moderator dalam mencatat beragam pokok tanggapan dari peserta, yaitu yang bagian akhirnya menyimpulkan kesimpulan dari acara diskusi tersebut. Keempat ada peserta. Peserta yaitu orang yang mengikuti jalannya acara diskusi. Peserta juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun tanggapan atas topik yang telah disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, unsur materi. Unsur materi itu adalah hal-hal yang menjadi bahan diskusi seperti topik permasalahan, tujuan, ataupun sasaran dalam diskusi. Yang ketiga, unsur fasilitas. Unsur fasilitas itu berupa alat-alat yang mendukung terselenggara diskusi, seperti alat-alat fasilitas, papan tulis, spidol, proyektor, mikrofon, ataupun lain-lain. Nanti jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis diskusi. Kita akan membahas ada 10 jenis diskusi. Yang pertama ada diskusi panel, yaitu diskusi satu orang atau lebih kelompok yang memiliki topik sama tapi berbeda pandangan. Nantinya masing-masing kelompok mempresentasikan serta menanggapi dari kelompok lainnya. Begitu seterusnya. Yang kedua ada seminar, yaitu diskusi yang terdapat pemakalah. Kemudian setelah selesai berdiskusi, nanti diambil kesimpulan dari tim perumus, yaitu ada 5 orang. Yang pertama pemakalah, pemandu, notulis, serta 2 peserta aktif. Yang ketiga ada simposium, yaitu sejenis diskusi yang pemakalahnya dianggap ahli sehingga di akhir tidak ada perlu kesimpulan. Yang keempat yaitu kolokium, diskusi yang pemeriksaan ahli yang tidak membuat makalah dan tidak juga menceramah atau bicara, yaitu nanti langsung saja kepada tanya jawab. Kelima ada lokakarya, yaitu sejenis diskusi yang membahas karya dan bertujuan merancang. Keenam yaitu sarah sehat, yaitu sejenis diskusi yang lebih ke memberikan arahan-arahan. Ketujuh, fishbowl, yaitu diskusi yang cara duduknya nanti di tengah dibentuk seperti setengah lingkaran. Nanti jika ada pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan, maka orang tersebut berpindah atau duduk di bagian tengah yang telah dikosongkan tersebut. Kedelapan, ada debat, yaitu diskusi dua kelompok yang terdapat pro dan kontra. Yang kesembilan, yaitu konferensi, yaitu pertemuan resmi untuk membahas pemikiran, penelitian atau isu-isu terkini. Nanti juga ada terdapat sesi diskusi untuk saling bertukar gagasan ataupun pendapat. Yang terakhir ke-10 yaitu ada kongres, yaitu pertemuan besar melibatkan peserta dari berbagai daerah untuk membahas atau mendiskusikan topik tertentu. Terima kasih saya ucapkan, itulah presentasi mengenai diskusi. Saya harapkan semoga nanti ke depannya bisa mengerti dan paham lagi mengenai apa itu diskusi dan bagian-bagian penting dari diskusi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.